Di balik musibah ada berkah, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan begitu juga yang dialami oleh saudara kita Dewo Nyoman Ardana yang beberapa waktu lalu mengalami musibah kebakaran. Seperti apa kisahnya? Kita akan coba untuk berbincang-bincang dengan Dewo Nyoman Ardana dan beberapa sahabat-sahabat atau semeton Suara Tabanan. Iya, seperti kata saya di awal tadi bahwa di balik musibah pasti ada berkah dan di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Dan itu juga yang menimpa saudara kita saat ini, Haji Dewo Nyoman Ardana. Swastiastu Haji. Iya, di depan saya nih sudah ada Haji Dewo Nyoman Ardana beserta anak dan juga istri beliau, dan di sini nih pasukan semeton Suara Tabanan. Ada Pak Mangpul Gendeng. Nah, ini beliau namanya Pak Mangpul Gendeng, sudah tidak asing lagi di dunia medsos ya Pak Mang ya. Mungkin kasih salam Pak Man. Swastiastu. Swastiastu. Iya. Dan di sebelah sini ini adalah mantan pacarnya, mungkin kelihatan apa enggak? Bu Cahya, Men Cahya. Dan yang di sana adalah CEO-nya Arja Mebel. Mebel ya? Iya, Mebel Furniture dari Apuan Baturiti, dan jauh-jauh datang ke Desa Munduk Temu, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Nah, tiang ke Aji Jumun. Seperti sempat kita beritakan juga, Haji baru-baru niki mengalami musibah kebakaran. Tepatnya kapan nih kejadiannya, Haji? Kejadiannya kurang lebih 2 hari yang lalu, tiga hari yang lalu, hari Rabu, tepatnya hari Rabu. Kejadian itu kurang lebih sekitar jam 8 sampai jam 8.30 nih, iya. Kurang lebih kejadiannya nih. Jadi tidak bisa yang kalian bayangkan kejadian nih, karena rumah pada saat nih dalam keadaan kosong. Iya. Tiang kepajahan sama istri, juga tetangga ada yang ke pajahan juga karena ada acara keluarga. Jadi pada saat sebelum kejadian, karena sempat juga istri Banten seperti biasa, hari ini sampai di pajahan kurang lebih jam 8, jam setengah 9 sudah ada yang menghubungi, katanya rumah tiang kena musibah kebakaran. Ya, rumah kena musibah kebakaran. Yang terbakar itu apa saja? Yang terbakar pada intinya satu buah rumah tuh, tempat tinggal. Satu rumah habis ya? Ya, habis. Di dalamnya juga ada tempat tidur 3 buah lemari, 1 buah TV, perlengkapan anak-anak sekolah, juga pakaian habis. Dan yang lain apa lagi? Ada surat-surat berharga, mungkin uang? Kalau surat berharga enggak, uang kebetulan iki anak yang berobat, uangnya sekitar 1.100.000 hangus. Itu 1.100.000 adalah uang yang memang dikhususkan untuk berobat anak. Nggih. Anaknya memangnya kenapa, Bapak? Anak niki kenten patah di tulang. Ya, tulang keringnya ya. Iya. Nah, kenapa itu patahnya? Nah, karena kepleset waktu mau jalan ke sekolah, kepleset waktu musim hujan. Iya, saat kejadian musibah kebakaran, anak-anak lagi di mana ketika Bapak tinggalkan ke suatu tempat yang Pak bilang tadi itu? Karena pada saat itu waktunya sekolah, jadi anak-anak pada saat kejadian sudah berada di sekolah. Sudah di sekolah? Sudah ya? Di sekolah. Ya. Iya. Nah, itu satu rumah habis, termasuk uang tadi juga terbakar ludes, apalagi tempat tidur almari ya tentu habis. Yang tersisa apa? Yang tersisa cuma
pakaian yang dipakai pada saat nikah aja. Yang dipakai di badan. Iya. Baik, Semeton Sarat Tabanan, seperti itulah kisah yang dialami oleh saudara kita Dewo Nyoman Ardana yang mengalami musibah kebakaran beberapa hari yang lalu. Dan sebelum musibah kebakaran, beliau juga sudah kena musibah, anaknya jatuh ya, sampai kakinya patah dan masih dalam proses pengobatan. Nah, sebelum kejadian, mungkin ada firasat-firasat tertentu yang dialami oleh Aji Dewo. Ini sempat yang juga ada memang firasat, dan sebelum kejadian Tiang juga sempat ngobrol sama beliau, Pak Mangpulnya, membicarakan hak nikah. Itu dah kena firasat-firasat yang Tiang alami, yang dikasih solusi pada saat Kajang Klion sembahyang bersama, mohon pada beliau agar beliau yang memberikan keselamatan. Sebelum kejadian itu? Sebelum kejadian. Pas Kajang Klion? Sehari sebelum kejadian, Kajang Klion disarankan untuk sembahyang. Kenapa disarankan sembahyang? Mungkin ada curhatan mungkin. Karena kebetulan juga Tiang sama beliaunya dari kecil sudah bersama. Jadi segala apa unek-unek pasti beliau yang Tiang kasih tahu, Tiang ngajak curhat beliau. Jadi apapun masalah Tiang pasti Tiang kasih tahu beliau, dan selama niki nasihat-nasihat beliau sangat berguna bagi Tiang dan keluarga. Sehingga begitulah, karena beliau juga ngayah di dalam, jadi Tiang diberi tunjuk, dikasih solusi untuk sembahyang, minta keselamatan sama beliau. Iya, mungkin kalau boleh dibuka sedikit bocoran curhatannya itu apa itu, sehingga diberikan kemudian ada pewisik, diberikanlah mungkin sesuatu yang berdasarkan puisi juga. Tapi di kebocoran mungkin bisa disampaikan. Itu dah. Nah, karena kejadiannya beruntun waktu yang juga kecelakaan sekitar 3 bulan yang lalu. Kecelakaan ini tangannya luka, nggak bisa sempurna begini. Luka tapi ada patah. Ya, luka cuma di jarit niki. Aji Dewo dulu kecelakaan, baru anaknya kemudian. Iya. Setelah Tiang kecelakaan 14 hari lagi, setelah 14 hari anak 14 hari. Ya. Setelah 14 hari anak kecelakaan, rumah kebakar, kapannya itu, Pak? Sekitar 2,5 bulan setelah Tiang kecelakaan. 2,5 bulan setelah Haji kecelakaan. Berarti jeda waktunya pendek ya, dari anak dengan musibah kebakaran. Iya, sebelum saya lanjut ke Aji Dewo, mungkin saya ke Pak Mang Dempul dulu. Iya, tadi Aji Dewo sempat bilang bahwasanya Aji Dewo sempat curhat ke sini sebelum musibah terjadi. Mungkin bisa dibongkar sedikit curhatannya sehingga ada kemudian solusi harus sembahyang pas Kajang Klion itu. Iya, saya memang. Kalau dibawa ke Kajang Klion nanti mistis ya. Nah gini, karena kan sering ngobrol juga, karena dia ngajak dari kecil seperti dibilang tadi. Apa ada permasalahan di keluarga ya kita sering curhat lah. Nah, menyampaikan memang permasalahan hidup yang agak semakin berat sekarang. Iya. Cuman waktu itu yang punya feeling Rago Bali kan, dan punya feeling loh ketika Dewo tinggal di sana kurang lebih 2 tahun ya. Yang pantau selama tinggal di sana kok kayak agak lebih susah, agak susah dari segi penghidupan kan gitu. Itu aja sih sebenarnya instingnya. Makanya waktu malam ngobrol itu Tiang jujur aja menyampaikan, ini mohon segera pindah gitu ya. Bin Puan nih Kajang Klion, yuk maturan di dalam lunas peneduh gitu. Cecak sampai disambut cecak ya. Lunas peneduh Pangmenton pemargi itu. Tapi kenyataan udah berkata lain, besoknya pun kebakaran ya sudahlah. Yang jelas sih maturan tetap kemarin lunas peneduh mogiza niki bencana yang terakhir, karena Tiang lihat juga Dewonya bertubi-tubi dari anak, raganya pun kecelakaan bersama istri gitu. Nah, mudah-mudahan ini
hal yang paling berat untuk terakhir kalinya, gitu. Karena yang tersisa seperti yang Tiang bilang tadi hanya kenangan yang tersisa di sana. Iya, kenangan rumah ya. Nah, harapan Tiang juga sama Pak Tu, Niki terima kasih sudah menghadirkan teman-teman juga. Ada yang sudah membantu Dewo, jadi Tiang juga mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin melalui media ini juga menggugah orang-orang yang peduli lah untuk bisa agar Dewonya nanti memiliki tempat tinggal yang layak, yang layak, yang bisa ditinggali. Dan ke harapan Tiang, semoga kebaikan Pak Tu dan juga teman-teman udah memberitakan Niki sehingga banyak yang tergugah dibalas oleh Desang Yang Widiwasa. Menikah Pak Tu. Iya, baik, Semeton Suara Tabanan, memang perkembangan teknologi dengan teknologi Androidnya memang sangat memungkinkan informasi itu berkembang dengan cepat, termasuk yang disampaikan oleh Suara Tabanan. Dan itu pun juga mendapat sambutan yang positif dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari Arje Mebel. Apa yang menggugah Pak Nyoman ini untuk kemudian hadir jauh-jauh? Ini kan tidak dekat ini jaraknya, dari Apuan Baturiti ke Pupuan, Apuan Baturiti dan Munduk Temu Pupuan. Iya, di Pupuan kita ketemu di Munduk. Silakan Pak Nyoman. Ya, tidak banyak yang bisa saya ceritakan. Bantuan ini ada sebuah rasa gitu. Rasa kemanusiaan yang membuat saya bisa hadir di sini. Karena apa ya? Itu saya hanya sebagai perantara di sini kan. Terima kasih sebenarnya untuk Tuhan yang sudah ngasih saya kepercayaan sehingga saya bisa berbagi kepada saudara saya yang lagi membutuhkan di sini. Iya. Sebenarnya tadi saya melihat kondisinya Pak Dewo, hati nurani saya hampir nangis gitu. Mendengar ceritanya Pak Dewo sangat tersentuh. Ya, mudah-mudahan sedikit bantuan saya ini bisa bermanfaat bagi Pak Dewo. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya ceritakan, sampaikan. Iya, baik. Terima kasih Pak Nyoman. Pak Nyoman Sira, Pak? Saya Pak Nyoman Janayaso. Pak Nyoman Janayaso, Arje. Jo itu Jana. Kalau Arje pasti nama istrinya. Iya, mungkin mic-nya bisa dioper karena mic-nya cuma satu. Kasih Pak Dewo. Pak Dewo, niki kan semenjak kejadian, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa setiap musibah pasti kita juga bisa mengambil hikmah. Ada berkah di sana, berkah berupa syukur kita masih ada, dan berkah yang lain teman-teman masih peduli dengan kita. Terus kemudian bagaimana Pak Dewo merasakan setelah mengalami kesulitan, bencana seperti ini, terhadap kepedulian dari teman-teman dan juga masyarakat yang lainnya? Terima kasih Pak Tu. Ya, setelah Tiang sekeluarga kena musibah, memang pada saat kejadian Tiang sekeluarga juga syok, betul-betul syok berat. Tapi setelah ada dari teman-teman juga rekan-rekan mensupport, ternyata di balik musibah itu Tiang banyak ambil hikmah. Kita ternyata tidak sendiri ya. Tiang tidak sendiri, banyak teman-teman, bahkan mungkin orang yang Tiang tidak kenal ikut memberikan Tiang support. Tidak hanya doa, banyak Tiang dikasih rezeki, titipan, dan juga berbagai macam doa dari teman-teman, bahkan orang yang tidak Tiang kenal. Tiang cuma bisa mengucapkan banyak terima kasih atas support, bantuan, baik materi juga tenaga. Pada kesempatan ini Tiang selaku pribadi dan juga keluarga menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya terhadap keluarga Tiang pada saat kena musibah. Dan niki khusus Pak Mangpul Gendangnya yang betul-betul mensupport 2 hari ini, terus beliaunya turun ikut memberikan semangat, bahkan menyebarluaskan berita niki sehingga banyak rekan-rekan yang di luar, khususnya teman-teman beliau yang banyak berkunjung memberikan Tiang bantuan yang sangat-sangat bermanfaat bagi keluarga Tiang.
Inggih, Bapak Dewo Nyoman Ardana. Sekali lagi saya informasikan kepada penonton Suara Tabanan seperti yang dipaparkan tadi oleh Pak Dewo dan juga Pak Nyoman Witarep atau Pak Mangkul Gendeng, bahwasanya memang Aji Dewo Nyoman Ardana ini memang bertubi-tubi kena masalah dan musibah dalam menjalani kehidupannya, hingga rumahnya pada hari napi nih ke Aji Dewa hari Rabu kemarin ludes terbakar tanpa menyisakan apapun kecuali memang pakaian yang masih melekat di badan Aji Dewo beserta istri dan kedua anak-anaknya. Dan kedua anaknya ini masih kecil-kecil, yang ada di depan ini masih kelas berapa, Dek? Kelas 3. Kelas 3 SD dan masih menjalani perawatan akibat kakinya mengalami patah tulang karena jatuh. Dan kakaknya kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD. Cewek juga? Ceweknya. Istri, 2 perempuan. Iya. Ya, mudah-mudahan semeton Suara Tabanan dimanapun berada, termasuk seluruh mitra Suara Tabanan di seluruh Nusantara, barangkali berkenan ada rezeki lebih, silahkan untuk datang ke Dewo Nyoman Ardana di Desa Munduk Temu, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Saya Parindra Suta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Sukses semua Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sukses semua. Suara Tabanan, suarane semeton Tabanan. Suta.